Dilansir dari Kompas.com, Komjen Listio Sigit Prabowo telah disetujui Komisi 3 DPR sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idam Aziz dalam rapat pengambilan keputusan pada Rabu 20 Januari kemarin. Komisi 3 juga menyampaikan harapan agar kedepannya institusi Polri lebih maju dan presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Dalam uji kelayakan dan kepatutan terdapat sejumlah komitmen yang ingin ditunaikan Listio jika menjabat sebagai Kapolri. Yang pertama, Listio menegaskan akan mengedepankan pendekatan yang humanis di kepolisian. Ia mengatakan di masa mendatang tidak boleh lagi penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ia mengatakan tidak boleh lagi ada seorang anak melaporkan ibunya, kemudian ibu tersebut diproses. Atau tidak boleh ada lagi kasus serupa seperti Nenek Mina di Banyumas, Jawa Tengah, yang mencuri 3 biji kakao kemudian diproses hukum hanya karena mewujudkan kepastian hukum. Selanjutnya, Listio menuturkan akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Listio menuturkan akan mulai mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas. Menurut Listio, sistem elektronik ini bertujuan meminimalisasi penyimpangan penilangan saat anggota polisi lalu lintas melaksanakan tugas. Kedepannya, anggota lalu lintas turun di lapangan untuk mengatur lalu lintas, tidak perlu melakukan tilang, dan diharapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri. Listio juga berkomitmen akan menghidupkan kembali pasukan pengamanan masyarakat, Swakarsa atau PAM Swakarsa untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengatakan PAM Swakarsa akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri. Yang keempat, dalam uji kelayakan, Listio juga berkomitmen menuntaskan kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satu kasus yang disoroti publik beberapa minggu terakhir terkait tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Untuk diketahui, Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 dari 6 anggota Laskar FPI itu merupakan pelanggaran HAM, sebab keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Atas kesimpulan itu, Komnas HAM merekomendasikan agar tewasnya 4 anggota Laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana. Komnas HAM juga merekomendasikan adanya pengusutan terhadap kepemilikan senjata yang diduga digunakan Laskar FPI. Yang kelima, terkait terorisme. Listio mengatakan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan terorisme. Ia menegaskan terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama. Ia menekankan terorisme merupakan paham yang harus dicegah dan diperangi bersama. Dan yang terakhir, Listio mengatakan akan menghadirkan polisi dunia maya atau virtual police. Listio mengatakan akan mengoptimalkan kampanye siber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas. Dalam kampanye tersebut, Listio juga akan melibatkan influencer,